Halo semuanya, selamat datang lagi di video YouTube aku. Kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang multidisiplin. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu multidisiplin. Multidisiplin adalah strategi riset yang melibatkan minimal 2 disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama. Multidisiplin mempelajari topik penelitian bukan hanya berdasarkan satu disiplin saja, namun juga melibatkan beberapa disiplin lain secara bersamaan. Topik penelitian diperkaya dengan menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu. Pendekatan multidisiplin mengalir melewati batas disiplin, namun mengacu pada penelitian di mana masing-masing spesialis tetap berada di dalam disiplinnya. Nah, kali ini aku ingin menganalisis dari novel Sang Pemimpi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Dalam novel ini, aku ingin mengkaji dalam pendekatan multidisiplin. Yang pertama itu ada tema. Tema yang tersirat dalam novel Sang Pemimpi ini tak lain adalah persahabatan dan perjuangan dalam mengarungi kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi atau pengharapan. Hal itu dapat dibuktikan dari penceritaan per kalimatnya di mana penulis berusaha menggambarkan begitu besarnya kekuatan mimpi sehingga dapat membawa seorang menerjang kerasnya kehidupan dan batasnya kemustahilan. Sinopsis dari novel Sang Pemimpi ini adalah 3 seorang pemimpi setelah tamat SMP melanjutkan ke SMA bukan main. Disinilah perjuangan dan mimpi ketiga pemberani ini dimulai. Ikal salah satu dari anggota Laskar Pelangi. Arai saudara sepupu Ikal yang sudah yatim piatu sejak SD dan tinggal di rumah Ikal. Sudah dianggap seperti anak sendiri oleh ayah dan ibu Ikal. Dan Jimron, anak angkat seorang pendeta karena yatim piatu sejak kecil. Namun, pendeta yang sangat baik dan tidak memaksa keyakinan Jimron, malah mengantarkan Jimron menjadi muslim yang taat. Arai dan Ikal begitu pintar dalam sekolahnya, sedangkan Jimron, si penggemar kuda ini bisa biasa saja. Malah menduduki ranking 78 dari 160 siswa, sedangkan Ikal dan Arai selalu menjadi 53 besar. Mimpi mereka sangat tinggi, karena bagi Arai, orang susah seperti mereka tidak akan berguna tanpa mimpi-mimpi. Mereka berdua mempunyai mimpi yang tinggi, yaitu melanjutkan studi ke Sorbonne, Prancis. Mereka terpukau oleh cerita Pak Balia, guru seninya yang selalu menyebut-nyebut indahnya kota itu. Kerja keras menjadi kuli gambat mulai dari pukul 2 pagi sampai jam 5 sore, dan dilanjutkan dengan sekolah. Itulah perjuangan ketiga pemuda itu. Mati-matian menabung demi mewujudkan impiannya. Ya, meskipun kalau di logika, tabungan mereka tidak akan cukup untuk sampai ke sana, tapi jiwa optimis mereka tak terkalahkan. Setelah selesai SMA, Ari dan Ikal merantau ke Jawa, Bogor tepatnya. Sedangkan Jimron lebih memilih untuk menjadi pekerja di ternak kuda di Belitung. Jimron menghadiahkan kedua celengan keduanya yang berisi tabungan selama ini kepada Ikal dan Arai. Dia yakin kalau Arai dan Ikal sampai di Perancis, maka jiwa Jimron pun akan selalu bersama mereka. Berbulan-bulan terkatung-katung di Bogor mencari pekerjaan untuk bertahan hidup susahnya minta ampun. Akhirnya setelah banyak pekerjaan tidak bersahabat ditempuh, Ikal diterima menjadi tukang sortir atau tukang pos, dan Arai memutuskan untuk merantau ke Kalimantan tahun berikutnya. Ikal memutuskan untuk kuliah di Ekonomi UI, dan setelah lulus ada lowongan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Eropa. Beribu-ribu pesaing berhasil ia singkirkan, dan akhirnya sampailah pada pertandingan untuk memperebutkan 15 besar. Saat wawancara tiba, tidak disangka, profesor pengujian begitu terpukau dengan proposal riset yang diajukan Ikal. Meskipun hanya berlatar belakang sarjana ekonomi yang masih bekerja sebagai tukang sortir, tulisannya begitu hebat. Akhirnya, setelah wawancara selesai, siapa yang menyangka? Kejutan yang luar biasa. Arai pun ikut dalam wawancara itu, bertahun-tahun tanpa kabar berita. Akhirnya mereka berdua dipertemukan dalam suatu forum yang begitu indah dan terhormat. Begitulah Arai, selalu penuh dengan kejutan. Semua ini sudah direncanakannya bertahun-tahun. Ternyata dia kuliah di Universitas Mula Warman dan mengambil jurusan biologi.
Tidak kalah dengan Ikal, proposal risetnya juga begitu luar biasa dan berbakat untuk menghasilkan teori baru. Akhirnya sampai juga mereka pulang ke kampung ke Belitung. Dan ketika ada surat datang, mereka berdebar-debar membuka isinya. Pengumuman penerima beasiswa ke Eropa. Arai begitu sedih karena dia sangat merindukan kedua orang tuanya. Sangat ingin membuka kabar itu bersama orang yang sangat dia rindukan. Kegelisahan dimulai tidak kuasa mengetahui isi dari surat itu. Akhirnya Ikal keterima di perguruan tinggi Sorbonne, Prancis. Setelah perlahan mencocokkan dengan surat Arai, kedua sang pemimpi ini diterima di universitas yang sama. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Disinilah perjuangan dari mimpi itu dimulai dan siap melahirkan anak-anak mimpi berikutnya.